Shalom alaihim besem Yesua Hamasiah Yi Yesu Jidu Deming Yi Ansin. Assalamualaikum warabani Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar memberkati tayangan ini. Engkau jamah lidah bibir hambamu supaya memberitakan kebenaran firman Tuhan saja. Dan engkau menjamah setiap hati yang mendengarkan tayangan ini, dimeteraikan kebenaran yang daripadamu. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini dari Pak Suryana di Sukabumi. Pak Suryana di Sukabumi ini WA agak lucu ya. Lalu saya mau jadikan judul begini. Judulnya begini ya saudara-saudara. Pinjem kunci surga Kristen boleh enggak? Pinjem kunci surga Kristen ya. Pak Suryana ini WA-WAan katanya begini, Pak Pendeta. Di Kristen itu kan ada kunci surga. Di tempat kami ada pintu surga. Kira-kira Pak Pendeta, kunci surga di tempat Bapak dengan pintu surga di tempat kami cocok enggak? Kalau cocok, kira-kira kalau kami pinjem kunci surganya Kristen, cocok enggak ya buat buka pintu surga kami katanya ya. Ini seperti lucu ya. Tetapi ini dalam maknanya kalau dijelasin makjeleb ya. Makjelebnya bagaimana? Saudara-saudara, di luar Kristen ada katanya mereka meyakini ada pintu surga. Terus dia sudah tahu kalau di Kristen itu ada kunci surga. Pengen pinjem, siapa tahu cocok. Lah saya jawab, Pak, kok Bapak mau pinjem kunci surga? Emang Bapak sudah tahu pintu surga? Lu maksud Pak Pendeta bagaimana? Bukankah Bapak masih cari-cari pintu surga? Pintu surga, di mana engkau berada? Pintu surganya aja Bapak belum tahu ada di mana. Kok mau pinjem kunci surganya orang Kristen? Bercandanya gitu ya. Ya. Oh iya Pak ya, wong pintu surganya saja belum ketahuan ada di mana, masih dicari-cari di mana engkau berada ya. Lah kok mau pinjem kunci surga, itu bercandanya begitu ya. Saudara-saudara, betul. Di Alkitab ada kunci surga. Di Alkitab juga ada pintu surga. Pintu surga dibuka di kitab Wahyu tuh. Kitab Wahyu pasal 4. Maka terbukalah pintu surga ya. Jadi ya nggak usah jauh-jauh di luar Kristen, katanya ada surganya, ada pintunya. Lawang di Alkitab aja juga ada kok. Terbukalah pintu surga. Oke, di Alkitab itu ada 3 macam kunci yang disebut-sebut sebagai kunci ya. 1, kunci kerajaan surga ya, ngomong gampangnya kunci surga. Matius 16 ayat 11, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa itu kunci kerajaan surga? Kalau kita punya kunci kerajaan surga itu, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Sudah, nggak usah muter-muter, kunci surga adalah Roh Kudus. Ketika kita ada Roh Kudus, maka kita bisa mengatakan apa yang terikat ya. Contohnya misalnya Petrus ya toh. Petrus bilang, Ananias, kamu dosa, mati kamu, mati gitu ya. Itu karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalamnya. Terimalah Roh Kudus, bisa juga ya. Jadi kunci surga adalah Roh Kudus ya. Kalau Anda suka ditanya kunci surga itu apa? Roh Kudus. Kedua, kunci maut, segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci mautnya ada lebih dari 1, maka disebut segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 18.
Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. 2 Timotius 1 ayat 10, Yesus sudah mematahkan kuasa maut, lalu bisa mendatangkan kehidupan kekal. Jadi yang disebut kunci maut dan kunci kerajaan maut itu artinya dia sudah mengalahkan kuasa maut lalu bisa hidup kekal. Itu maksudnya kunci maut, segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci maut disebut segala, artinya banyak. Maut itu berlorong-lorong, makanya disebut segala kunci maut ya. Alkitab itu teliti banget ya. Ketiga disebut kunci Daud. Yesaya 22 ayat 22 maupun Wahyu 3 ayat 7. Yang kudus dan yang benar yang memegang kunci Daud. Apa maksudnya kunci Daud? Kalau ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itu maksudnya kunci Daud. Siapa ia? I-nya huruf besar, tak lain dan tak bukan Yesus. Siapa yang benar di sini? Tak lain dan tak bukan Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yang kudus, yang benar itu siapa? Yesus. Berarti Allah yang benar itu siapa? Di 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus. Dia pemegang kunci Daud. Kalau sudah apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, dalam segala hal, artinya dia punya kuasa untuk itu. Lah kalau kunci surganya mau dipinjem, cocok nggak? Ya pasti nggak cocok. Kunci surga itu Roh Kudus. Lah Anda yang di luar Kristen yang mau pinjem kunci surga, Anda percaya Roh Kudus nggak? Boro-boro Pak, kenal Roh Kudus juga nggak? Lah iya, makanya kok kamu mau pinjem kunci surganya Kristen? Kunci surga Kristen itu Roh Kudus. Lah Anda kan nggak kenal Roh Kudus toh? Nggak kenal ya. Surga Kristen itu surga yang abadi dan suci. Ya, abadi artinya hanya hal-hal yang kekal, seks tidak ada. Ya, dan kudus tidak ada. Jin yang sudah tobat, setan yang sudah beragama, jin beragama, setan tobat, masuk surga, nggak ada kayak gitu. Ya, ada pintu surganya lah. Surga di luar Kristen katanya, kan kami hanya katanya ya, berlawanan dengan surga Kristen. Ingat, surga Kristen tidak ada seks, karena seks itu hal fana. Ya, surga Kristen itu abadi, nggak ada seks. Dan kudus, nggak ada. Jin sudah beragama, setan tobat masuk surga, nggak ada. Lah di luar sana gimana? Sama dengan surga Kristen atau tidak? Setahu saya bertentangan. Apa tadi Pak? Seks tidak ada, jin beragama tidak ada, setan tobat tidak ada. Ya, setan ya tetap setan, tidak kudus, tidak suci. Kok bisa-bisanya masuk surga? Ya, surga Kristen tidak mengenal seperti itu. Jadi terus mau dicocokin gitu. Kunci surganya Kristen yaitu Roh Kudus, mau coba-coba dipinjem untuk surga di luar Kristen, tidak bisa. Lah Anda kenal Roh Kudus enggak? Enggak. Ya saudara ya. Jadi Pak siapa tadi ya? Pak yang dari Sukabumi kalau tidak salah tadi ya namanya ya. Sorry saya lupa namanya. Saya sudah jawab Pak ya. Kunci surga mau dipinjem, lah pintu surganya sudah ketemu belum? Setahu saya mah belum. Di mana engkau berada? Ya, pintu surga, di mana engkau berada? Lah pintunya aja belum ketemu kok mau pinjem kunci? Yaitu itu bercandanya seperti itu. Ya, Bapak yang nanya tidak bisa Pak ya. Kunci surga di Kristen itu artinya Roh Kudus. Ya, lah Bapak kenal Roh Kudus enggak? Enggak. Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus itu Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Wah, enggak kenal Pak, enggak kenal. Ya, makanya tidak akan mungkin Pak ya. Pintu surga yang katanya di luar Kristen ada pintu surga, di Kristen sendiri juga ada pintu surga. Pintu surganya dibuka di kitab Wahyu pasal 4 tuh ya. Ya saudara ya, beda keyakinan enggak apa-apa. Itu indahnya toleransi ya.
Kita Pancasila, kita Indonesia, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Toleransi itu harus, tetapi tidak berarti harus penyeragaman, ya toh. Itu bedanya di situ, Pak. Kalau toleransi oke, tetapi penyeragaman no way. Penyeragaman itu maksudnya semua Allah itu sama aja, semua itu baik. Ya kamu mau nyembah Allah A, B, C, D, sami mawon sama aja. Itu namanya penyeragaman. Itu tidak benar. Allahnya Kristen beda, surganya Kristen beda, kunci surganya Kristen beda dengan yang di luar Kristen. Ya, Allahnya beda, nabinya beda, kitab sucinya beda, ya. Tuhannya beda, ajarannya beda, surganya beda, cara masuk surga beda. Toleransi harus, tapi jangan generalisasi, ya. Baik, saya sudah jawab ya dengan padat, singkat, dan clear. Jadi kunci surga di Alkitab maksudnya Roh Kudus. Kuasa siapa yang diberi kunci surga, diberi Roh Kudus, punya kuasa. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Itu maksudnya. Nggak usah coba-coba punya ide dipinjem. Siapa tahu cocok dengan pintu surga tempat kami katanya. Lah tempat Anda pintu surganya udah ketemu belum? Setahu kami belum, ya. Masih nyari-nyari di mana engkau berada. Gitu ya. Ya. Baik. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar. Engkau sudah memeteraikan kebenaran Alkitab ini, yang mendengarkan tayang ini dijamah hatinya, dimeteraikan kebenaran Alkitab. Kunci surga adalah Roh Kudus. Ada juga kunci maut, segala kunci maut dan kerajaan maut itu dipegang oleh Yesus. Kuasa maut sudah dibatakan. Kunci Daud artinya bahwa kalau dibuka tidak ada yang bisa menutup, kalau ditutup tidak ada yang bisa membuka. Itu Yesus yang pegang. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.